Investor kawakan Indonesia Loh Heng Hong mengungkapkan sektor-sektor saham yang menjadi fokus investasinya pada tahun 2026. Pria yang dijuluki Warren Buffett Indonesia ini menyebut ada 3 sektor utama yang layak diperhatikan, yakni perbankan, batubara, dan perkebunan kelapa sawit. Dalam keterangannya kepada idexchannel.com, Jumat tanggal 2 Januari tahun 2026, Loh Heng Hong menilai sektor perbankan masih sangat menarik karena ditopang oleh laba yang besar dan konsisten. Ia mencontohkan kinerja bank-bank besar nasional yang mencatatkan keuntungan signifikan. PT Bank Sentral Asia Terbuka atau BBCA membukukan laba sekitar Rp43,40 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka atau BBRI mencatat laba Rp40,78 triliun. Sementara PT Bank Mandiri Terbuka atau BMRI meraih laba sekitar Rp37,73 triliun. Menurut Loh Heng Hong, capaian tersebut mencerminkan kuatnya fundamental sektor perbankan Indonesia, yang masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain perbankan, Loh Heng Hong juga menyoroti prospek sektor komoditas, khususnya batubara dan minyak sawit mentah atau CPO. Ia menilai, kedua komoditas ini masih akan sangat dibutuhkan oleh negara-negara dengan jumlah penduduk besar seperti China dan India, yang masing-masing memiliki populasi sekitar 1,4 miliar jiwa. Kebutuhan energi dan minyak nabati di kedua negara tersebut dinilai masih akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Menurut Loh Heng Hong, batubara hingga saat ini masih menjadi sumber energi utama, sementara CPO sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dan industri. Ia juga menekankan, China dan India memiliki keterbatasan geografis dalam memproduksi kelapa sawit. Tanaman sawit hanya bisa tumbuh optimal di wilayah tropis, sehingga negara seperti Indonesia memiliki keunggulan strategis sebagai produsen utama CPO dunia. Sejalan dengan pandangannya tersebut, Loh Heng Hong tercatat telah menempatkan investasinya di sektor-sektor tersebut. Ia memiliki saham di sejumlah emiten perbankan besar, seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, serta beberapa bank swasta. Selain itu, portofolio investasinya juga mencakup emiten batubara, perkebunan kelapa sawit, hingga sektor energi, termasuk saham PT Perusahaan Gas Negara Terbuka. Pandangan Loh Heng Hong ini menegaskan pentingnya memilih saham dengan fundamental kuat dan prospek jangka panjang. Bagi investor, strategi investasi berbasis kebutuhan global dan keunggulan sektor dinilai tetap relevan untuk menghadapi dinamika pasar pada 2026. Investor kawakan Indonesia Loh Heng Hong mengungkapkan sektor-sektor saham yang menjadi fokus investasinya pada tahun 2026. Pria yang dijuluki Warren Buffett Indonesia ini menyebut ada 3 sektor utama yang layak diperhatikan, yakni perbankan, batubara, dan perkebunan kelapa sawit. Dalam keterangannya kepada idexchannel.com, Jumat tanggal 2 Januari tahun 2026, Loh Heng Hong menilai sektor perbankan masih sangat menarik karena ditopang oleh laba yang besar dan konsisten. Ia mencontohkan kinerja bank-bank besar nasional yang mencatatkan keuntungan signifikan. PT Bank Sentral Asia Terbuka atau BBCA membukukan laba sekitar Rp43,40 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka atau BBRI mencatat laba Rp40,78 triliun. Sementara PT Bank Mandiri Terbuka atau BMRI meraih laba sekitar Rp37,73 triliun. Menurut Loh Heng Hong, capaian tersebut mencerminkan kuatnya fundamental sektor perbankan Indonesia, yang masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain perbankan, Loh Heng Hong juga menyoroti prospek sektor komoditas, khususnya batubara dan minyak sawit mentah atau CPO. Ia menilai, kedua komoditas ini masih akan sangat dibutuhkan oleh negara-negara dengan jumlah penduduk besar seperti China dan India, yang masing-masing memiliki populasi sekitar 1,4 miliar jiwa. Kebutuhan energi dan minyak nabati di kedua negara tersebut dinilai masih akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Menurut Loh Heng Hong, batubara hingga saat ini masih menjadi sumber energi utama, sementara CPO sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dan industri. Ia juga menekankan, China dan India memiliki keterbatasan geografis dalam memproduksi kelapa sawit. Tanaman sawit hanya bisa tumbuh optimal di wilayah tropis, sehingga negara seperti Indonesia memiliki keunggulan strategis sebagai produsen utama CPO dunia. Sejalan dengan pandangannya tersebut, Loh Heng Hong tercatat telah menempatkan investasinya di sektor-sektor tersebut.
Ia memiliki saham di sejumlah emiten perbankan besar, seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, serta beberapa bank swasta. Selain itu, portofolio investasinya juga mencakup emiten batu bara, perkebunan kelapa sawit, hingga sektor energi, termasuk saham PT Perusahaan Gas Negara Terbuka. Pandangan Loh Heng Hong ini menegaskan pentingnya memilih saham dengan fundamental kuat dan prospek jangka panjang. Bagi investor, strategi investasi berbasis kebutuhan global dan keunggulan sektor dinilai tetap relevan untuk menghadapi dinamika pasar pada 2026. Investor kawakan Indonesia Loh Heng Hong mengungkapkan sektor-sektor saham yang menjadi fokus investasinya pada tahun 2026. Pria yang dijuluki Warren Buffett Indonesia ini menyebut ada 3 sektor utama yang layak diperhatikan, yakni perbankan, batu bara, dan perkebunan kelapa sawit. Dalam keterangannya kepada idexchannel.com, Jumat tanggal 2 Januari tahun 2026, Loh Heng Hong menilai sektor perbankan masih sangat menarik karena ditopang oleh laba yang besar dan konsisten. Ia mencontohkan kinerja bank-bank besar nasional yang mencatatkan keuntungan signifikan. PT Bank Sentral Asia Terbuka atau BBCA membukukan laba sekitar Rp43,40 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka atau BBRI mencatat laba Rp40,78 triliun, sementara PT Bank Mandiri Terbuka atau BMRI meraih laba sekitar Rp37,73 triliun. Menurut Loh Heng Hong, capaian tersebut mencerminkan kuatnya fundamental sektor perbankan Indonesia, yang masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain perbankan, Loh Heng Hong juga menyoroti prospek sektor komoditas, khususnya batu bara dan minyak sawit mentah atau CPO. Ia menilai, kedua komoditas ini masih akan sangat dibutuhkan oleh negara-negara dengan jumlah penduduk besar seperti China dan India, yang masing-masing memiliki populasi sekitar 1,4 miliar jiwa. Kebutuhan energi dan minyak nabati di kedua negara tersebut dinilai masih akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Menurut Loh Heng Hong, batu bara hingga saat ini masih menjadi sumber energi utama, sementara CPO sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dan industri. Ia juga menekankan, China dan India memiliki keterbatasan geografis dalam memproduksi kelapa sawit. Tanaman sawit hanya bisa tumbuh optimal di wilayah tropis, sehingga negara seperti Indonesia memiliki keunggulan strategis sebagai produsen utama CPO dunia. Sejalan dengan pandangannya tersebut, Loh Heng Hong tercatat telah menempatkan investasinya di sektor-sektor tersebut. Ia memiliki saham di sejumlah emiten perbankan besar, seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, serta beberapa bank swasta. Selain itu, portofolio investasinya juga mencakup emiten batu bara, perkebunan kelapa sawit, hingga sektor energi, termasuk saham PT Perusahaan Gas Negara Terbuka. Pandangan Loh Heng Hong ini menegaskan pentingnya memilih saham dengan fundamental kuat dan prospek jangka panjang. Bagi investor, strategi investasi berbasis kebutuhan global dan keunggulan sektor dinilai tetap relevan untuk menghadapi dinamika pasar pada 2026.